Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Konservasi Alam. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu eh, pengecekan atau melakukan perawatan pohon beringin seperti biasa. Ada beberapa pohon yang terbawa longsor, kita akan betulkan ya, karena derasnya hujan sehingga banyak tanaman-tanaman yang kebawa longsor atau erosi. Kita akan melakukan perawatan di daerah lingkungan kita aja ya, karena ini posisinya mendung, kita tidak berani ke tempat yang agak jauh. Kali ini kita ditemani sama teman kami yaitu si Kliwon. Mudah-mudahan si Kliwon, aduh, malah shot. Mudah-mudahan si Kliwon nurut ya, Kliwon. Ayo teman-teman, jangan lupa untuk mensupport channel kami, subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus perjalanan kami. Oke teman-teman, kita nyampe lokasi dimana ini batu yang lumayan besar ya. Batu ini sebagai patok atau penyangga tanah-tanah yang ada di bagian atas. Ketika batu ini longsor atau goyang, kemungkinan besar tanah bagian atas itu pasti ke bawah, ikut ketarik, karena di daerah sini tuh sawah-sawah pada longsor seperti itu ya. Tanahnya itu hampir seperti aluran ya, karena tidak digarap karena derasnya air hujan sehingga tanah terjadi longsor. Pada zaman dulu waktu kita menggembala sapi ya, atau kita angon, itu ketika musim penghujan ini batu masih bisa buat berteduh ya, karena posisinya seperti kanopi. Tapi sekarang posisinya agak naik, berarti batu ini mengalami pergeseran. Pada zaman kita masih suka menggembala sapi ya atau kambing, kalau musim hujan, kalau hujan turun, kita masih bisa berteduh di batu ini, karena batu ini seperti kanopi ya, ada kanopinya. Tapi sekarang menjadi lebih tegak, berarti batu ini mengalami pergeseran. Makanya kita perbanyak tanaman-tanaman yang bisa menjadi patok atau penguat tanah di sini ya, karena di bagian atas itu pemukiman warga, di bagian bangunan-bangunan di atas itu punya warga juga banyak bangunan yang retak atau geser, berarti dari sini tanahnya itu bergerak. Makanya kita harus perbanyak menanam pohon-pohon yang bisa menahan menahan tanah supaya tanahnya tidak terjadi erosi. Kita melakukan penanaman pohon selain untuk menyerap sumber mata air, kita juga bagaimana atau upaya membuat tanah itu sendiri menjadi kencang ya, tidak labil atau tidak rawan erosi. Karena banyaknya pepohonan itu dapat mencegah terjadinya erosi suatu tanah. Kalau tanahnya gundul, pasti mudah terjadi erosi. Makanya kita banyak-banyak menanam di bagian-bagian yang rawan longsor. Oke teman-teman, kita akan melakukan penanaman pohon beringin ya. Kita membawa beberapa bibit pohon. Oke, kelihatannya si Kliwon tidak kondusif ya diajak bekerja, karena terlalu berontak ini ya.
karena jarang diajak jalan-jalan. Si Kliwon kita taruh sini aja dulu. Oke, Kliwon sini aja ya. Kita akan bekerja dulu melakukan penanaman. Oke, kita akan melakukan penanaman pohon beringin di dekat batu ini ya, batu spray, supaya tanahnya tidak rawan erosi. Kita akan bersihkan dulu tanaman-tanaman gulma di sekitarnya ya. Kita akan menanam pohon beringin. Kita buka dulu polybagnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh besar dan bisa menahan terjadinya erosi dan bisa menyerap sumber mata air. Seperti biasa ya, kita kasih lajukan dulu. Bisa kasih tanda. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempat lain. Di bagian atas kita akan tanamin ya. Oke, kita akan nanam di bagian atas. Karena pohon beringin juga dapat hidup di bebatuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita telah menanam pohon di bagian atas. Kita pindah ke tempat lain, teman-teman.
Oke, di bagian bawah kita juga tanamin ya, karena di bagian bawah lebih penting juga ini buat patok. Kita bersihkan dulu gulma-gulmanya. Seperti biasa teman-teman, setiap melakukan penanaman yang menggunakan plastik polybag kita lepas dulu ya, supaya akarnya tidak terganggu. Dan setiap kali kita melakukan penanaman kita kasih tiang ya, atau lanjaran, supaya tanaman bisa bersandar, tidak gampang tertiup angin karena akarnya masih sangat kecil atau sangat minim. Banyak semut. Kita kasih kode atau tanda. Oke teman-teman, kita pindah ke tempat lain. Oke, kita tanaman gayam kita dulu ini teman-teman. Alhamdulillah udah hidup ya. Ini masih di area spray aja, di area batu spray. Alhamdulillah tanaman kita udah tumbuh hidup, ini nggak ada tanda-tanda kematian. Daunnya udah semi. Mudah-mudahan tidak dirusak oleh masyarakat ya. Di sini ada dua jenis tanaman, yaitu tanaman beringin dan tanaman gayam yang kita tanam. Dan di bagian atasnya juga sudah ada pohon beringin ya, yang lumayan besar. Tanaman beringin yang ditanam oleh teman-teman kita, anak-anak Karang Taruna, sekitar tahun 2019. Namun minimnya perawatan dan sosialisasi kepada warga, sehingga tanaman ini dirusak ya, atau diambil daunnya untuk pakan ternak ketika musim kemarau. Makanya kita kasih himbauan menggunakan banner atau tulisan-tulisan berupa himbauan dilarang menebang dan merusak pohon beringin. Alhamdulillah setelah kita melakukan himbauan, tanaman tidak ada yang rusak. Ini kalau tidak dirusak udah lumayan besar ini, karena batangnya aja udah besar. Namun ya harap maklum ya, kesadaran masyarakat masih minim, sehingga ketika musim kemarau daunnya diambilin buat pakan ternak. Oke teman-teman, kita kembali pindah ke tempat yang lain. Oke teman-teman, ini sangat disayangkan ya, pohon beringin yang udah lumayan besar kemarin itu di daerah sini, namun tanahnya terbawa longsoran ya, atau erosi. Kita coba akan perbaiki atau kita ambil pohonnya untuk kita tanam di tempat yang lain. Udah lumayan besar nih teman-teman ya. Inilah namanya konservasi, itu harus melakukan perawatan. Ketika ada tanaman-tanaman yang longsor atau
dirambatin oleh semak belukar, maka kita bersihkan. Salah satunya ini yang longsor, kita benarkan lagi. Kita bersihkan dulu ini ya. Nih teman-teman, akarnya udah tidak terkubur lagi oleh tanah. Sangat disayangkan teman-teman. Ini kalau kita tidak pindah, harusnya ini posisinya pas banget ya di bagian bawah. Namun kemarin di bagian atas itu longsor, sekarang terkubur di bawah, dan dari sono itu ada aliran sungai, aliran air juga. Ketika hujan gede pasti kegerus lagi, makanya kita pindah aja teman-teman. Kita punya yang lebih aman. Oke, kita potong-potong aja ya akar-akar yang terlalu besar. Ini sangat disayangkan teman-teman, udah lumayan besar dan posisi akar udah tidak terkubur ya. Ini aja hanya kurugan atau ketimpaan sampah-sampah, ini bukan tanah lagi, karena lebatnya akar udah kemana-mana ya, sehingga menjadi berat diangkat. Oke teman-teman, alhamdulillah keangkat ya. Ini posisi akar udah tidak terkubur tanah, namun terkubur material-material sampah atau sampah-sampah tanaman ya. Makanya dengan keputusan kita pindah saja ke tanah yang lebih stabil atau enggak longsor. Oke teman-teman, kita akan tanam di daerah sini ya. Insya Allah di sini tanahnya aman. Kita bersihkan dulu. Dengan kita menanam pohon itu, kita telah menyumbang oksigen kepada kehidupan yang ada di bumi. Karena perlu kita ketahui, di kota-kota metropolitan itu pemanasan global itu, bukan di kota-kota metropolitan ya, di dunia ini sudah mengalami pemanasan global karena banyaknya efek rumah kaca ya, atau asap-asap dari pabrik, sehingga menjadi panas. Oke teman-teman, ini udah lumayan dalam ya, lumayan menguras tenaga karena tanahnya tanah liat. Ini udah sekitar 70 cm, udah kekubur semua ini akarnya. Oke ya, udah sip, akar kependam semua. Kita tinggal kasih tulangan ya.
kita kasih tulangan untuk pegangan atau untuk sandaran supaya tidak mudah roboh. Oke teman-teman, ada ibu-ibu yang komentar katanya suruh semangat gitu ya. Ya, terima kasih ibu-ibu atas supportnya. Terima kasih ibu-ibu. Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan poin penting ibu-ibu, jangan sampai dirusak ya tanaman ini. Alhamdulillah teman-teman, ada ibu-ibu mau posyandu itu ya, sangat antusias. Sama ibu-ibu sedang mencari rumput. Oke, waktunya kita kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih hidup selamat, nyampe besar dan berfungsi atau bermanfaat buat masyarakat. Salah satunya untuk menyerap sumber mata air dan menjadi tanah kuat, tidak gampang erosi. Luar biasa teman-teman, tanahnya sangat becek atau lengket ya, karena ini tanah lempung. Teman-teman, kameramen terjatuh teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, sudah kita tanam, mudah-mudahan bisa hidup kembali ya, dan bisa bermanfaat buat tanah di sini supaya tidak gampang erosi. Kita juga sudah kasih tulangan bambu ya supaya tidak gampang roboh. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Kita akan bercerita sedikit mengenai batu seprih ini ya. Dulu kita waktu kecil sering menggembala sapi atau angon. Ketika pas musim hujan, pada hujan turun, kita bisa berteduh di bawah batu ini, karena batu ini membentuk kanopi. Namun berjalannya waktu mengalami pergeseran tanah, sehingga kanopinya itu menjadi sedikit tegak lurus, jadi tidak bisa lagi untuk berteduh. Dan batu ini salah satu berfungsi sebagai pondasi alam ya, karena ini di tengah-tengah sawah, di bagian cekungan. Ketika batu ini longsor atau gugur, maka tanah di bagian atas akan sangat berbahaya. Sekarang aja bangunan-bangunan di bagian atas itu sudah mengalami retak atau pergeseran ya. Salah satunya yaitu gedung TK di bagian atas itu mengalami retak karena tanah bagian bawah itu mengalami pergeseran. Maka dari itu kita inisiatif menanami pohon-pohon yang perakarannya kuat, seperti pohon beringin, pohon gayam. Salah satu tujuannya untuk membuat membuat tanah menjadi kuat ya, tidak gampang erosi. Selain bertujuan juga untuk menyerap sumber mata air. Oke, Kliwon. Demikianlah teman-teman kegiatan yang kita lakukan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat masyarakat dan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk mensupport channel kami
subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.